Puji Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Bersama saya, kita ada di dalam program Renungan Pagi di hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh, mari kita tunduk kepala, kita menghampiri Tuhan di dalam doa. Bapa seluruh surgawi, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur karena hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan lagi untuk dapat menikmati hari yang baru. Sebelum kami menjalani semua aktivitas kami mohon kiranya Tuhan boleh tolong kami, Tuhan boleh campur tangan dalam seluruh hidup kami, sehingga apapun yang akan kami kerjakan di hari ini, Tuhan, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk itu pagi hari ini kami rindu firman-Mu menjadi dasar dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, beri hati kami hati yang paham akan firman-Mu, sehingga kami dapat mencerna firman-Mu dengan baik dan menjadikan kehidupan iman kami semakin bertumbuh, kuat Tuhan, sehingga hidup kami senantiasa boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih, kami sediakan hati kami untuk mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pagi ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 6, mulai ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya ingin mengajak kepada kita untuk merenungkan tentang dua hal. Yang pertama, saudara, adalah kesiapan pelayanan kita, ya. Dan yang kedua, bagaimana komitmen kita di dalam melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya kalau kita perhatikan sangat-sangat menyadari akan keberadaannya. Dia sadar sungguh, dia sebagai orang yang berdosa, orang yang hidupnya najis di hadapan Tuhan. Saudara, memang tidak dijelaskan, tetapi kalau kita perhatikan dari pernyataan Yesaya, di sini dia tinggal, dia hidup di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu sebabnya karena dia menyadari akan keadaan itu, dia berkata kepada Tuhan, celaka aku binasa. Saudara, tetapi apa yang Tuhan katakan? Ayat yang ke-6 di sana dikatakan, tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah.
Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang pertama, untuk melayani Tuhan harus memiliki kehidupan yang benar di hadapan Tuhan, kehidupan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudara, ini menjadi satu pelajaran buat kita. Mau melayani Tuhan, tidak cukup kita punya modal kerinduan, tidak cukup kita punya modal semangat. Tapi hal yang tidak kalah penting, bahkan menurut saya ini hal yang terpenting, hidup kita, kesiapan hidup kita, ini yang terpenting di hadapan Tuhan. Ya, menjadi pelayan Tuhan, Tuhan tuntut agar hidup kita berkenan kepada Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mau menjadikan kita melalui pelayanan itu supaya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Melalui hidup kita, Tuhan mau Dia dikenal oleh banyak orang. Melalui hidup kita, banyak orang yang boleh menjadi percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya harus clear, hidup kita harus benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita telah dibenarkan oleh Tuhan. Ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita dilayakkan oleh Tuhan. Itu sebabnya kita berani untuk berdiri di hadapan Tuhan, melaksanakan tugas-tugas pelayanan kita di hadapan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini, bagian yang pertama ini mengingatkan kita, kalau ada sesuatu yang belum beres di hadapan Tuhan, mari kita bereskan. Kalau ada sesuatu yang perlu kita harus selesaikan di hadapan Tuhan, supaya pelayanan kita menjadi berkat, pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ini penting, saudara. Yang kedua, kalau kita perhatikan ayat yang ke-8, dikatakan di sana, lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Saudara, Yesaya menyatakan di hadapan Tuhan, dia mau melayani Tuhan, dia siap melayani Tuhan. Kendati pun, saudara-saudara, untuk konteks Yesaya ini, kalau kita perhatikan dalam Yesaya pasal 6 ini, saudara, di ayat 9 dan ayat 10 itu mengindikasikan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Yesaya di dalam pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi Yesaya, dia tidak undur. Yesaya tetap berkomitmen untuk melayani Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa, saudara. Kalau kita mau melayani Tuhan, ya, apakah kita benar-benar memiliki komitmen untuk pelayanan kita? Kalau kita mau melayani Tuhan, kita perlu memperhatikan apakah kita sebagai anak-anak Tuhan yang mau tetap setia di hadapan Tuhan. Kendati pun kalau kita perhatikan ada tantangan, ada masalah, ada persoalan yang harus dihadapi. Saudara yang dikasihi Tuhan,
mental pelayanan seperti inilah yang diperlukan oleh Tuhan. Untuk melayani Tuhan harus memiliki komitmen yang tinggi. Ya. Tantangan bukan menjadi alasan ya untuk kita lari dari panggilan pelayanan kita. Tantangan justru akan mendorong kita, memotivasi kita untuk semakin setia di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bersama-sama. Perhatikan dua hal ini, saudara. Ya, hidup kita, kesiapan hidup kita, dan yang kedua, ya, komitmen kita, kesetiaan kita di dalam menerima panggilan Tuhan itu. Saya percaya ketika dua hal ini kita pahami dengan baik dalam hidup kita, di dalam kita melayani Tuhan, maka Tuhan akan terus pakai hidup kita untuk menjadi alatnya Tuhan di tengah-tengah pelayanannya, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur bahwa kebenaran firman-Mu telah datang untuk kami, untuk memberi kami pengertian supaya kami benar-benar melayani sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Melayani dengan kesiapan hidup kita, melayani dengan komitmen, sehingga pelayanan ini akan sungguh-sungguh menjadi satu pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat-Mu, mereka yang sempat mendengar renungan firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, mari kiranya boleh memberkati mereka, baik mereka yang bekerja di kantor-kantor pemerintah, di perusahaan, mereka yang berwirausaha, mungkin membuka warung, kios, toko, mereka yang berjualan di pasar, mereka yang berjualan berkeliling. Mari Tuhan, Engkau berkati hidup anak-anak. Bahkan umat-umat-Mu yang bekerja sebagai tenaga harian lepas, Tuhan juga boleh memberkati hidup mereka. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan mengangkat hidup anak-anak, sehingga kami boleh menikmati hidup yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, terpujilah akan nama-Mu. Kami bersyukur untuk pagi hari ini, karena Tuhan boleh berkenan memberkati kami dengan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.